Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falikil Isbah Nimte 2019-7026. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan dinasti Buaihi dan juga dinasti Saljuk. Yang pertama yaitu dinasti Buaihi atau dikenal dengan Daulah Buaihi. Ini dibangun oleh 3 bersaudara yaitu Ali bin Buaihi, Hasan bin Buaihi, dan juga Ahmad bin Buaihi pada tahun 333 Hijriah atau bertepatan dengan 945 Masehi. Kemudian puncak kejayaan dinasti Buaihi ini terjadi pada pemerintahan Adud al-Daulah pada tahun 949 sampai 983. Pada 977, Adud al-Daulah ini berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang sudah muncul sejak periode kekuasaan Buaihi di Persia dan juga di Irak. Sehingga membentuk suatu negara yang besarnya menyerupai imperium. Kemudian Adud al-Daulah ini juga memperindah kota Baghdad, memperbaiki kanal-kanal yang sudah usang, dan di beberapa kota lain mendirikan sejumlah masjid, rumah sakit, dan gedung-gedung publik. Masa runtuhnya Daulah Buaihi ini disebabkan oleh peperangan antara Bahak Syaraf dengan Syamsyam al-Daulah. Juga pertikaian antara anggota keluarga kerajaan untuk menentukan penerus mereka. Tidak hanya itu, sebab yang penting keruntuhan dinasti Buaihi ini adalah bahwa Buaihi ini cenderung Syiah, sehingga sangat dibenci oleh orang Baghdad yang Sunni. Yang kedua yaitu Daulah Saljuk. Kata Saljuk ini adalah nama keluarga keturunan Saljuk bin Dukok dari suku bangsa Gus, Turki yang menguasai Asia Barat Daya pada abad ke-11. Dinasti Saljuk ini didirikan pada tahun 469 Hijriah atau bertepatan dengan 1077 Masehi. Dinasti Saljuk ini didirikan oleh selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Saljuk. Masa kejayaan dinasti Saljuk ini pada pemerintahan kekuasaan Tugril, kemudian diteruskan oleh keponakannya yaitu Alp-Arslan pada tahun 1063 sampai 1072. Kemudian diteruskan oleh putra terakhirnya yaitu Malik Shah pada tahun 1072 sampai 1092. Kemudian runtuhnya Daulah Saljuk ini dikarenakan berawal dari kematian Nizam al-Mulk pada tahun 1092. Berakhirlah juga periode keemasan yang meliputi 3 penguasa pertama dinasti Saljuk tersebut. Tidak hanya itu, sebab yang lain yaitu setelah kematian Malik Shah, sejumlah perang sipil antara putra-putranya ditambahi berbagai kerusuhan telah melemahkan otoritas Saljuk dan mengakibatkan hancurnya pemerintahan. Terus sistem kemiliteran berdasarkan keturunan dan suku yang diatur pada tahun 1087 oleh Nizam al-Mulk ini mengakibatkan berdirinya negara-negara semi-independen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Alfiana, NIMT 2019-7031. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu Daulah Fatimiyah tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Yang pertama, kelahiran dinasti Fatimiyah berawal dari gerakan Syiah Ismailiyah
yang muncul sejak berdirinya pemerintahan Abbasiyah dengan menggunakan dua model gerakan. Yang pertama, gerakan militan dan gerakan frontal. Gerakan militan atau secara sembunyi-sembunyi ini dipelopori oleh Abdullah ibnu Syi'i dengan berusaha mendekati jamaah haji yang berasal dari Tunisia, khususnya suku Khitamah. Selanjutnya yaitu gerakan frontal atau secara terang-terangan. Pada tahun 909 Masehi, Abdullah al-Syi'i memproklamasikan Sa'id ibnu Husain sebagai khalifah dengan gelar Al-Imam Ubaidillah al-Mahdi, dengan Rokodah sebagai pusat ibu kota. Namun, karena Rokodah terlalu dekat dari kota pusat Sunni yaitu Kairawan, maka pusat pemerintahan yang dipindahkan ke Al-Mahdiyah sekitar 16 mil arah tenggara Rokodah pada tahun 915. Nah, disinilah terbentuknya dinasti Fatimiyah, yaitu pada tahun 909 Masehi, berdiri di Tunisia, yaitu Afrika Utara, yang di bawah pimpinan Sa'id ibnu al-Husain setelah mengalahkan dinasti Aghlabiyah di sijil masa. Terbentuknya dinasti Fatimiyah pada saat itu menyebabkan Islam di bawah 3 penguasa, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Umayyah di Cordova, dan Khalifah Fatimiyah di Al-Mahdiyah. Selanjutnya yaitu puncak kejayaan dinasti Fatimiyah. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah ini dicapai pada masa pemerintahan Abu al-Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996, di mana kerajaan diliputi dengan kedamaian dan nama al-Aziz diagungkan dalam setiap khutbah Jumat sepanjang wilayah kekuasaannya yang membentang dari Atlantik hingga Laut Merah, juga di masjid-masjid di Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan Mosul. Kemakmuran dan kejayaan dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari keadaan pekerjaan istana kerajaan. Pada saat itu berjumlah 12.000 orang pelayan, 10.000 pengurus kuda, dan 8.000 pengurus yang lain. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami masa keemasan sejak ibu kotanya dipindah dari Mahdiyah di Tunisia ke Kairo di Mesir. Pada zaman Al-Mu'iz, pada tahun 973 Masehi hingga periode Khalifah Al-Aziz tahun 975 sampai 996. Selanjutnya yaitu Daulah Mamluk tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Kelahiran Daulah Mamluk. Kata Mamluk adalah bentuk mufrad dari kata mamalik dan mamlukun yang berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Kerajaan Mamluk ini dibagi menjadi 2 periode berdasarkan daerah asalnya, yaitu golongan pertama yaitu Mamluk Bahri dan golongan kedua yaitu Mamluk Burji. Mamluk Bahri berasal dari kawasan Kipchak, yaitu Rusia Selatan, Mongol, dan Kurdi. Sementara Mamluk Burji berasal dari etnik Sirakus di wilayah Kaukasus. Selanjutnya yaitu runtuhnya dinasti Mamluk. Kehancuran pemerintahan Mamluk disebabkan oleh 2 faktor, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu kehancuran Mamluk Burji terlihat dari para sultan dan pegawainya yang berperilaku buruk, seperti tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Sementara secara eksternal yaitu kalangan Mamluk Burji lebih tidak peduli dengan urusan luar negerinya. Mereka lebih tertarik untuk mengurusi persoalan domestik dalam negeri. Selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk dalam dunia Islam. Yang pertama, dinasti Mamluk Mesir memberikan sumbangan besar bagi sejarah Islam dengan mengalahkan kelompok Nasrani Eropa yang
menyerang Syam. Yang kedua, dinasti Bani Mamluk berhasil mengalahkan bangsa Mongol, merebut dan mengislamkan kerajaan Nubia, yaitu Ethiopia, serta menguasai Pulau Cyprus dan Rhodes. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.